Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam Lubuk Baja. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022. Sebelum kita mengawali aktivitas kita dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu yang senantiasa melimpahi kehidupan kami, hingga pada sampai saat ini, kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu ada. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang berserah ke hadapan-Mu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk dituntun oleh firman Tuhan dan seluruh pekerjaan yang akan kami lakukan supaya Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Berkatilah firman-Mu ini menjadi kehidupan dan kekuatan bagi kami dalam satu hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dalam bahasa Batak, pangaripunan ni sudepoda naung itabegi oddo habiari debata jalaradoti akatonana ai ido inana si ingoton ni ganuk jolma. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi topik dalam renungan harian kita pada hari ini adalah kesimpulan masalah, takutlah akan Tuhan dan taati perintahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Pengkhotbah adalah salah satu kitab yang sulit dipahami, yang ditulis oleh Raja Salomo yang banyak memiliki pencapaian-pencapaian di dalam hidupnya. Dan ketika kita membaca kitab Pengkhotbah ini, seolah-olah kita diajak untuk menjadi manusia yang pesimis, bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, itu adalah sia-sia. Dan seperti menjaring angin,
termasuk belajar firman Tuhan. Melalui pasal 12 ini, yang menjadi pasal yang terakhir dari kitab Pengkhotbah ini, kita akan dapat mengerti dan menemukan jawaban atau makna dari semuanya, bahwa jangan melandaskan nilai-nilai kehidupan pada pencarian dan kenikmatan kekayaan dunia serta pemuasan ambisi semata. Tetapi untuk semuanya itu, takutlah akan Tuhan dan hidup berpegang pada perintah-perintahnya. Sebab kesukaan kita terhadap perintah Tuhan mencerminkan kasih, sekaligus ukuran penghormatan kita kepada Tuhan. Keadilan atau kesedihan, kegagalan, kejatuhan Salomo menjadi peringatan besar bagi kita karena dia melenceng dari Tuhan. Di masa tuanya, Salomo mulai menyembah berhala seperti yang disembah oleh istri-istrinya dan gundik-gundiknya. Dan akibatnya sungguh fatal. Kerajaan Israel pun terbelah menjadi dua. Dan di masa tuanya itulah Salomo kembali melihat hidupnya ke belakang dan merasa bahwa semuanya yang dia kerjakan, yang dia lakukan adalah sia-sia kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Tanpa Tuhan, semuanya hancur yang sudah dia bangun dengan susah payah. Untuk itu Salomo mengingatkan dalam ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa Tuhan tidak ada kesenangan, tidak ada damai, tidak ada sukacita di dalamnya, tidak ada kepuasan sekalipun. Semua pencapaian, ketenaran, popularitas tanpa Tuhan itu juga akan sia-sia. Mari kita belajar dari kegagalan Salomo di masa tuanya. Jangan pengalaman Salomo terulang dalam kehidupan kita. Apa yang kita bangun selama ini dengan susah payah, akhirnya kita berkata sia-sia. Takutlah akan Tuhan serta taatlah kepada perintah-perintahnya yang akan membawa kita kepada tujuan dan kepuasan yang tidak dapat ditemukan melalui cara apapun. Dengan demikian, kita akan menemukan makna dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika kita mengabaikan Tuhan, tujuan dan rencananya dalam kehidupan kita, maka kita akan menemukan hidup kita tidak akan berarti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mencari apa makna hidup ini, jangan mencarinya kepada hal-hal yang lain selain mencari Tuhan. Karena jika kita memilih untuk melakukan dengan cara kita sendiri, kita tidak akan pernah menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Tetapi jika kita memilih untuk menaati dan menerima rencananya dalam hidup kita apapun itu, maka kita akan menemukan makna hidup yang kita cari. Kedamaian, kasih, dan sukacita. Kiranya hari ini kita menemukan makna hidup di dalam Tuhan dan takutlah akan Tuhan dan taatilah perintahnya dalam mengerjakan segala pekerjaan kita pada satu hari ini dan menjalani kehidupan kita dalam satu hari ini. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa.
Kembali kami datang bersyukur ke hadapan-Mu Tuhan kami, atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan melalui hamba-Mu Salomo, yang mengajarkan kepada kami bahwa segala apa yang ada di dalam kehidupan kami, pencapaian-pencapaian keberhasilan, dan segala sesuatunya, itu akan menjadi sia-sia ketika kami tidak hidup di dalam takut akan Tuhan dan menaati perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, bimbinglah kami, ajarilah kami dalam satu hari ini, agar selalu hidup kami berpadanan dengan firman Tuhan, dan hidup kami, pekerjaan kami, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menaati segala perintah Tuhan dan takut akan Tuhan dalam mengerjakan apapun pekerjaan kami. Dan juga memberkati setiap rumah tangga, para saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan juga memberkati kehidupan saudara-saudara kami yang terbaring sakit juga, dan yang bergumul dalam setiap pergumulan mereka. Kiranya Tuhan membantu, menolong, dan menjawab setiap permohonan, doa-doa mereka yang sudah disampaikan kepada Tuhan. Dan kami juga membawa seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, bangsa dan negara kami ini, dan juga gereja-Mu, supaya Tuhan selalu berdiam dan menuntun, membawa kami untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya kerajaan Tuhan semakin berkembang dan orang-orang percaya semakin banyak yang bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Sempurnakanlah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.